Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komang Ayu Wita Udayani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, jurusan Bimbingan Konseling Universitas Hamsan Madi. Hari ini saya akan mengikuti UKIN dengan membawakan layanan bimbingan kelompok secara daring. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit nggak? Tidak. Anak-anak, bimbingan kelompok kita hari ini diikuti oleh 5 anggota kelompok. Apakah ada yang nggak hadir hari ini? Semua hadir ya? Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang bisa membantu Ibu memimpin doa nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Setia. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan topiknya yaitu raihlah disiplin diri. Adapun tujuan dari kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini diharapkan setelah mengikuti kegiatan, anak-anak dapat membiasakan berbagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin. Itu tujuan umumnya. Untuk tujuan khususnya sendiri ada 2, yaitu yang pertama, anggota kelompok dapat mengidentifikasi pengertian disiplin. Yang kedua adalah anggota kelompok dapat menganalisis contoh-contoh dari disiplin diri. Nah, sebelum lanjut lagi, Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Komang Ayu Wita Udayani. Ibu bertugas di sini sebagai pemimpin kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian secara bergiliran memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin dimulai dari Clariska, terus Meta, Cantika, Sophia, baru Cahaya ya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nimade Clariska Devi Pratnyani. Saya dari kelas 9H. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Meta 9C. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lodi Cantika Revalina. Saya dari kelas 9E. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Sepia Nirmala Pramesti, kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayudu Mindia Cahaya, kelas 9C. Nah, baiklah. Sudah ingat nama-nama anggota kelompoknya satu sama lain ya? Jika sudah perkenalan, Sudah, Bu. Ibu tekankan proses pelaksanaan bimbingan kelompok ini berlangsung kurang lebih selama 40 menit. Nah, adapun asas-asas dari bimbingan kelompok adalah yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau misalnya kita berdiskusi hari ini tentang topik ini tidak akan keluar atau bocor ke pihak lain atau siswa lain. Cukup kita aja di sini ya. Itu namanya asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Yang ketiga asas kesukarelaan, dan yang keempat adalah asas kenormatifan. Mengenai tanggung jawab anggota kelompok, kalian bertanggung jawab nanti mengeluarkan pendapat, berbicara dengan sopan dan tidak memotong pembicaraan dari orang lain. Seperti itu Nana ya. Sepertinya kalian agak kurang bersemangat ini ya. Kita ice breaking terlebih dahulu bisa? Mau nggak? Mau. Iya. Boleh, Bu. Ya, kita joget-joget dulu ya biar lebih semangat ya. Sebentar ya Ibu, putarkan dulu joget. 5, 4, 3, 2. Nah, ini dia kita ice breakingnya goyang pinguin anak-anak ya. Ibu harap semuanya berdiri. Udah semuanya berdiri ya? Iya. Nah, ayo yuk ikut semuanya. Ikut yang ada di layar ya. Kita goyang pinguin. Ye, seru ya musiknya ya. Ya, Clariska ikut yang energi dikit. Ya. Wih, semuanya enak.
goyangannya ya. Oke, yuk diam. Lihat tangannya juga, ikuti semua ya, musiknya enak sekali. Ya, masih enak ya. Wih, Cahaya semangat sekali ya. Ayo, ayo, Sophia juga yang semangat. Iya, enak sekali. Sampai habis saya bikin kayaknya keringetan semuanya ini ya. Bakar-bakar lemak, hitung-hitung ya. Olahraga yang sehat. Iya, ayo, ayo. Wih, ibu udah mulai keringetan. Ayo muter-muter lagi, kita muter terus, awas pusing ya yang punya anemia, awas pusing-pusing ini ya. Oke, yuk lanjut lagi sedikit. Ya, akhirnya selesai. Atau cukup deh ya, biar nggak lama ya. Itu aja ya. Iya, Nah, itu tadi ice breaking kita, Nana ya. Aku harapkan setelah kita ice breaking, kalian lebih menjadi semangat dan konsentrasi di kegiatan bimbingan kelompok. Nah, adapun tekniknya di sini kita adalah awalnya secara berdiskusi, bilang pendapat, jadi masing-masing anggota kelompok nanti diharapkan dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ya, apakah kalian sudah siap untuk menyimak materi PowerPoint dari diskusi ini? Siap, Bu. Siap. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus sebentar ya, itu kita akan kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini topik kita hari ini yaitu tentang diri sendiri. Tentang pengertian. Pengertiannya, diri itu artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Seperti itu Nana ya. Jadi kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan. Misalnya di sekolah kita kan ada peraturan atau peraturan sekolah. Kita ikuti, kita patuhi, itu yang namanya disiplin. Itu biasanya disiplin itu dari kemauan kita sendiri ya, jangan sampai paksa dengan paksa sendiri. Itu yang dinamakan disiplin. Nah, untuk disiplin sekolah itu artinya adalah usaha sekolah untuk menjaga siswa agar tidak menyimpang dan dapat menolong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan prosedur yang berlaku di sekolah. Itu pengertian disiplin sekolah tadi. Yang ini adalah perilaku atau ciri-ciri disiplin yang ada di rumah. Silakan disimak Nana ya. Yang pertama itu adalah membantu orang tua, di rumah, membantu orang tua.
Ya, Bu. Baik, Ya, kalau Bu. belum coba ditingkatkan lagi ya, belajar setiap hari itu Iya. tidak mesti lama-lama anak ya, setengah jam gitu, 15 menit atau 1 jam. Yang penting kalian ada yang dipelajari seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah tidur dan bangun tepat waktu. Misalnya kalian tidurnya jam berapa, jam 9 malam, misalnya bangunnya jam 5 dan lain sebagainya. Itu ya, secara teratur ya, kan seperti itu. Yang selanjutnya adalah merapikan tempat tidur dan kamar, makan dengan teratur, merapikan segala menjaga kebersihan rumah, menjalankan ibadah tepat waktu, lanjut lagi di sore hari, menjaga keamanan di rumah, penggunaan listrik dan peralatan elektronik. Jadi penggunaan listrik dan peralatan elektronik itu sewajarnya, secukupnya, tidak berlebihan. Misalnya kalian nonton TV dari pagi sampai malam, tapi kalian keluar dari kamar juga tidak dinyalakan. Itu yang namanya disiplin. Itu untuk disiplin dirinya. Untuk ciri-ciri disiplin siswa di sekolah, ini adalah yang pertama adalah masuk sekolah tepat waktu, berbaris dengan tertib, berseragam sesuai ketentuan sekolah, menaati pelajaran sekolah, menjalankan pelajaran berlatih, beribadah dengan diri, tidak terlambat sekolah, bila keluar kelas, disiplin, melaksanakan tugas paket, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh berbuat gaduh di kelas, duduk dengan rapi dan berlaku sopan dan santun. Ya, sudah dipahami kesemuanya atau apa ada yang belum dimengerti mungkin tentang ciri-ciri disiplin siswa di sekolah? Sudah Tidak. ya? Ya, kalau sudah Sudah, tidak, Bu. kita, Sudah, Bu. ya, kita diskusikan lagi ya. Jadi, sikap atau disiplin di masyarakat. Yang pertama itu adalah jangan membunyikan radio dan televisi keras-keras pada malam hari. Ada di sini yang suka nyalain TV keras-keras? Ada ya? Tidak. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Berjalan di sebelah kiri, misalnya di jalan raya kan kalian jalannya di sebelah kiri, terus mematuhi rambu lalu lintas di jalan umum, tidak ada yang terobos lampu merah, gitu ya. Jangan bermain layang-layang di jalan, kan kalau cewek-cewek ada yang suka layangan sini. Siapa tahu ada ya. Enggak. Mainlah di tanah depan, di lapangan, di sawah seperti itu ya. Pantai, Bu. Iya? Iya. Di pantai. Di pantai boleh juga ya, tapi biasanya anginnya di pantai gini terlalu keras, nanti kalian ikut terbang nanti ya. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, terus menjaga keamanan lingkungan, tidak mengganggu tetangga, kesopanan dalam bertamu, hati-hati menggunakan barang milik orang lain. Kalau kalian minjam, rawatlah baik-baik barang punya orang lain. Itu dia tadi tentang disiplin di masyarakat. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan dan efisiensi. Tahukah Anda, di balik kebiasaan tidak disiplin terdapat dampak buruk di dalam diri kita. Prestasi belajar menurun. Malas dalam belajar. Tugas sekolah menumpuk. Manfaat dari disiplin. Mengajarkan kita untuk tertib. Mempererat hubungan sesama manusia. Menumbuhkan perkembangan otak. Macam-macam kedisiplinan. Disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo, disiplinkan diri, sukseskan masa depanmu.
Anak-anak itu tadi tentang materi kita yaitu pengertian dan ciri-ciri dari disiplin diri. Apakah Ibu ingin tahu sekarang bagaimana sih pandangan kalian atau disiplin diri mana, ciri-ciri disiplin diri mana yang kalian sudah punya atau yang kalian belum miliki terlebih dahulu ya. Jadi disiplin diri mana yang belum kalian miliki terlebih dahulu. Bisa dimulai dari yang kalian perkenalkan diri ya, dari Clariska dulu, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Clariska Depi Pratnyani dari kelas 9H. Disiplin diri yang tidur, makan dengan teratur itu pasti, menjaga kebersihan rumah dan keamanan, dan sebagainya. Dan masih banyak juga yang belum saya miliki, seperti belajar setiap hari. Saya kadang-kadang bolong-bolong itu, terus sama tidurnya belum tepat waktu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi yang belum dimiliki itu adalah belajar setiap hari dan tidur dan bangun tepat waktu. Itu ya Clariska ya. Ya selanjutnya silakan Meta. Nama saya Lutu Meta Santi dari kelas J. Untuk disiplin yang kurang saya taati yaitu belajar setiap hari, juga saya belum tentu Belajar setiap hari dan apa lagi? itu saya belum. Malam hari saya susah tidur karena itu aja. Itu aja. Berarti hampir sama dengan Clariska ya. Jadi belajar setiap hari dan jam jadwalnya juga kurang teratur. Ya selanjutnya silahkan Cantika. Baik, perkenalkan nama saya Lodi Cantika Revalina. Disiplin diri yang belum saya miliki adalah tidur dan bangun tepat waktu dan makan dengan teratur. Kadang saya makan tidak teratur. Dan disiplin diri yang sudah saya miliki, menjalankan ibadah tepat waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, merapikan tempat tidur dan kamar, dan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Jadi hampir semua sama di sini tidak tidur dan bangun tepat waktu, anak-anak ya. Kalau untuk Cantika, diusahakan kalau makan tuh harus teratur ya, biar nggak sakit nanti ya. Kalau sudah mah atau gini itu asam lambung tuh susah disembuhkan ya. Belajar untuk makan yang teratur ya, Cantika ya, itu penting soalnya. Ya silakan sekarang selanjutnya Sepia. Baik, perkenalkan nama saya Komang Sepia Nirmala Pramesti. Di sini disiplin diri yang belum saya miliki yaitu tidur dan bangun tepat waktu, kemudian makan dengan teratur, dan yang lainnya sudah saya lakukan. Ya, sama berarti Sepia sama Cantika ya. Ya, Makan dengan teratur. Tolong dibiasakan sekarang ya, makannya yang teratur. Ya, selanjutnya yang terakhir Cahaya. Silakan Cahaya. Saya Nimade Ayu Dumindia Cahaya, kelas 9C. Disiplin diri yang belum saya miliki yaitu bangun dan tidur tepat waktu, makan tepat waktu, dan pada saat penggunaan waktu. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Hampir semua di sini sama ya, makan yang teratur, bangun dan tidurnya tidak tepat waktu. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi kepada kalian, bagaimana sih caranya agar hal-hal yang tidak kalian miliki dari ciri-ciri disiplin itu kalian tingkatkan? Siapa yang bisa membantu menjawab? Silakan dari Clariska ya, dari urutan yang tadi ya. Bagaimana caranya Clariska misalnya tadi yang tidak teraturnya bangun dan tidur dan tidak belajar. Bagaimana sekarang caranya Cahaya agar merubah itu semua menjadi tindakan yang disiplin? Kok Cahaya, Clariska? Silakan Clariska. Halo.
Kedengeran suara Ibu? Kedengeran ya? Halo? Halo, Bu, Clariska. boleh jawab? Ya? Halo. Kedengeran suaranya Ibu? Kedengeran, Bu. Ya. Kedengaran. Ya, Clariska silahkan. Cara-cara apa, solusi apa yang Clariska akan lakukan agar ciri-ciri disiplin yang tidak disiplin yang Clariska miliki tadi akan menjadi, agar menjadi ciri-ciri disiplin. Misalnya tadi kan tidak belajar dengan teratur dan tidak tidur dengan tepat waktu. Seperti itu. Silakan, Clariska. Jadi kalau belajar setiap hari itu mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi seperti malam, siang, seperti itu. Jika ada waktu luang saya akan belajar. Kalau bangun tepat waktunya, mungkin kalau malam hari saya akan tidurnya akan lebih awal, misalnya jam 9. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jangan mungkin ya, tapi pastikan ya biar kita semua di sini yang memiliki ciri-ciri yang tidak disiplin itu akan menjadi disiplin. Seperti itu ya, kita harus berkomitmen. Baik, selanjutnya sekarang siapa? Meta ya? Habis Clariska siapa tadi ya? Ya. Saya, Bu. Ya. Meta. Baik, untuk tidak bisa tidur tepat waktunya itu, saya bisa menggunakan cara mematikan handphone sebelum tidur, sama bisa dengarkan musik agar lebih rileks gitu. Dan untuk tidak tepat waktu lagi masih makan. Belajar setiap hari belum itu, saya bisa menggunakan waktu luang juga untuk belajar dan kurangi menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih juga. Jadi Bu tangkap di sini Meta itu tidak tidur dengan teratur tuh pasti karena main HP ya. Pasti rata-rata di sini sama ya, masalahnya tidak tidur teratur itu pasti karena ketergantungan main HP ya. Nah, Ya, Bu. anak-anak sekarang caranya seperti yang Meta bilang tadi, Ya. taruhlah HP ya. Kalau kalian mau tidur besoknya biar bangun pagi, tidur jam 9 tuh HP harus sudah nonaktif. Atau kalau nggak mau dinonaktifkan minimal di silent atau dijamkan agar tidak radiasi juga ya. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa tidur dengan rileks. Biasanya kalau ada yang biasa tidur mendengarkan musik, bisa dicoba dengan mendengarkan musik. Seperti itu ya. Meta, habis Meta sekarang gilirannya siapa? Ya, Cantika, silakan. Jadi, ketika saya tidur dan bangun tidak tepat waktu dan makan tidak teratur, walaupun tidur dan bangun tepat waktu tidak baik bagi kesehatan, saya harus melakukan kegiatan tersebut supaya bisa tepat waktu. Ya, seperti yang Bu jelaskan tadi ya, kalau makan tuh diusahakan secara teratur ya, Cantika ya. Untuk tidur dan bangunnya juga silahkan singkirkan hal-hal yang membuat tidak bisa tidur, misalnya HP, seperti itu ya Cantika ya. Selanjutnya sekarang gilirannya siapa? Ya, Sepia, silakan Sepia. Baik, mungkin dengan cara saya membuat jadwal dan juga alarm agar saya bisa lebih tepat waktu melakukan tidur dan bangun secara tepat waktu dan juga makan dengan teratur. Baik, terima kasih. Makan tuh penting yang teratur ya. Kalau misalnya tidur dan bangun tuh dengan cara menyalakan alarm seperti itu. Tapi jangan kalau bunyi alarmnya dimatikan lagi atau ditunda, jangan gitu ya. Jadi kalau memang bunyi, bangun kalian tuh yang namanya disiplin. Kalian di sini kan memang harus disiplin seperti moto sekolah kita ya, berdisiplin, berkarakter dan apa? Berprestasi. Iya, dan Berprestasi. Iya. Prestasi. Nah, sekarang gilirannya Cahaya yang terakhir ya, silakan. Baik, cara agar disiplin menjadi kebiasaan kita sehari-hari, yang pertama itu adalah niat dan kemauan dari diri sendiri. Kemudian, dengan membuat jadwal sama seperti Sepia, dan selalu melakukannya tepat waktu.
Iya, bagus sekali dengan cara membuat jadwal juga ya. Kalau kita memang membuat jadwal dan mematuhi jadwal itu, otomatis kita juga akan berubah menjadi disiplin. Jadi segalanya sudah teratur. Misalnya bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajar jam berapa. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya siapa yang bisa membantu Ibu memberikan pendapatnya. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan kelompok ini? Siapa yang bisa membantu? Ya, Cahaya, silakan. Saya Ya, Cahaya apa Clariska? Ya, Cahaya dulu, nanti Clariska juga ya. Biar dapat dua-duanya. Oh ya. Silakan Cahaya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya saya sangat senang karena saya dapat belajar pengertian disiplin, ciri-ciri dan cara mengembangkan disiplin. Sekian. Ya, terima kasih Cahaya. Sekarang Clariska, silahkan bagaimana perasaan Clariska mengikuti kegiatan ini? Baik, perkenalkan nama saya Nimade Clariska Devi Pratnyani dari kelas 9H. Dengan mengikuti acara hari ini atau meeting hari ini, saya sangat senang karena saya mendapat pengalaman baru dan pembelajaran atau ilmu baru tentang disiplin dan tentunya saya akan menerapkannya dimanapun dan kapanpun saya berada. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga. Nah, Ibu harapkan juga kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini dapat menerapkan bukan hanya memahami saja ya, tapi membiasakan diri yang berperilaku dengan yang mencerminkan nilai-nilai disiplin seperti tujuan kita tadi, tujuan umum di awal tadi ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian, salah satu di antara kalian mengungkapkan pendapatnya atau memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini. Silakan. Saya Bu. Ya, Meta, silakan. Sebelum itu perkenalkan gitu Meta Santi. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan dari tadi. Mengenai materi disiplin ini ada beragam, tidak hanya disiplin dengan waktu seperti yang sebelumnya sudah sangat mendasar, itu disiplin dengan waktu. Banyak lagi Ya, halo. Mungkin sinyalnya jelek ya. Halo. adalah kunci kesuksesan. Ayo rubah diri kita jadi menjadi lebih disiplin dan taat lagi dengan waktu serta peraturan-peraturan lain. Jadi kuncinya dari diri kita sendiri, asalkan kita mau berubah, lakukan disiplin, yaitu kunci dasarnya untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik. Terima kasih. Nah, terima kasih, Meta. Nah, sekian tadi kesimpulannya, dan sekarang Ibu ingin tanya di antara kalian, siapa yang bisa menyampaikan pesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Halo? Pesan dan pesannya. Siapa yang bisa membantu? Halo? Cahaya mungkin, Cahaya? Dengar nggak suaranya, Bu? Iya. Silakan, Cahaya. Dengar, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Dwi Mindia Cahaya dari kelas 9C. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, kesan saya sangat senang karena saya dapat mengetahui apa itu pengertian dari disiplin, ciri-ciri, dan cara mengembangkan disiplin. Kemudian pesan saya sebaiknya agar disiplin itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu harapkan juga kalian seperti tadi tidak hanya memahami materi, tapi juga mempraktekkan dan membiasakan diri dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai disiplin anak ya. Nah, anak-anak karena waktunya sudah
lumayan habis, sudah 40 menitan ya. Sekarang terima kasih atas partisipasi kalian untuk mengikuti kegiatan kelompok ini, sudah sangat aktif sekali. Jadi sekarang karena tadi dimulai dengan doa, Ibu minta sekarang ada yang bantu Ibu memimpin doa sebagai penutup. Silakan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Cantika, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Tunggu dulu ya.